Shalom, selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDH KBP nomor 3 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan yang kami rasakan dalam setiap perjalanan hidup kami. Terlebih pada pagi hari ini, kami boleh merasakan berkat Tuhan dan kami akan mengawali segala aktivitas kami pada hari ini, dan kami akan menyerahkannya hanya kepada penyertaan tangan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mengerti dan kami mengimani setiap firman Tuhan yang menjadi dasar dan landasan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, pada hari Selasa 9 November 2021, tertulis dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan namanya, kitab Ratapan berisi nyanyian yang sangat menyayat hati bagi para pendengar dan para pembacanya. Yang diratapi pada waktu itu adalah kehancuran kota Yerusalem yang direbut oleh bangsa Babel. Bait Tuhan dihancurkan dan seluruh penduduk dibawa ke pembuangan. Padahal bagi mereka Yerusalem merupakan lambang kehadiran Allah. Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia yang juga turut mengalami penderitaan sama seperti bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, cara beriman Nabi Yeremia berbeda dengan umat Israel. Jika Israel pasrah terhadap keadaan dan menganggap pembuangan itu sebagai hukuman dari Allah, maka Nabi Yeremia justru melihat kehancuran itu dari sisi iman, bahwa ada anugerah,
ada keselamatan di dalamnya. Bahkan di dalam kehancuran itu dan dalam pembuangan itu, Nabi Yeremia melihat tangan Tuhan dan ada secercah harapan. Di saat bangsa Israel meratapi nasibnya dan dibutakan oleh penderitaannya dan merasa telah ditinggalkan oleh Allah, akan tetapi Yeremia justru memahami bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, dan Nabi Yeremia mengajak bangsa Israel untuk tetap melihat ke masa depan yang penuh harapan dan memahami bahwa apa yang mereka alami adalah untuk membentuk iman yang lebih baik lagi sebagai umat pilihan Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seseorang yang dapat merubah krisis menjadi peluang adalah mereka yang tidak meratapi pergumulan atau masalah yang datang, namun berusaha melihat jauh keluar dari masalah itu dan tetap setia menantikan pertolongan Tuhan, sebab ada janji pemulihan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Melalui firman Tuhan pada hari ini kita diajak untuk menantikan dengan setia, menaruh harapan, mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dan memandang bahwa Tuhanlah sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita dalam kondisi apapun yang kita alami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 740 ayat 1. Tuhan maparlinggo mami, umutade portinion, Tuhan maparlinggo mami. Ay Jesus mapartano batoni, di tanon ingolumo. Ay Jesus mapartano batoni, maturi sa lelenai. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami alami, yang kami hadapi, baik itu pergumulan hidup, kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya akan mampu kami lewati karena Tuhan memberikan pertolongan, karena Tuhan menopang kami dan menguatkan kami dalam setiap pergumulan hidup kami.
Pada hari ini Tuhan, dalam setiap aktivitas kami mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang kami kerjakan pada hari ini, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami, kuatkan kami, supaya kami bisa melakukannya dengan hati yang tulus dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan, biarlah jemaat Tuhan semakin dikuatkan, bersemangat dalam setiap aktivitas. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan bagi semua jemaat yang mengalami sakit penyakit, dan Tuhan kira menjawab semua doa, harapan, dan kerinduan semua jemaat Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih setia dari Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.